Nah, selain sifat-sifat demokrasi yang tadi saya jelaskan, sebetulnya ada lagi bentuk-bentuk demokrasi yang perlu kita pahami dan pelajari ya. Itu bahwa selain sifat demokrasinya itu adalah apakah dia bersifat politik, yuridis gitu-gitu ya. Demokrasi ini dalam sifat sistem pemerintahan komunis, dalam sistem pemerintahan diktator dan seterusnya, kita juga bisa menemukan bentuk yang berbeda gitu. Dilihat dari bahwa demokrasi, bagaimana kita melihat demokrasi dilihat dari cara menyalurkan kehendak rakyatnya. Ada dua bentuk penyaluran kehendak rakyat. Yang pertama adalah penyaluran secara langsung, demokrasi langsung tanpa ada perantara apapun. Yang kedua, demokrasi perwakilan, tidak langsung tentunya. Baik kedua belah pihak itu pasti punya pros cons, punya plus dan minus. Tapi yang perlu menjadi perhatian teman-teman adalah esensi dari demokrasi langsung maupun keterwakilan ini, keduanya memiliki fungsi berdasarkan kebutuhan dari masing-masing negara, masing-masing kelompok. Karena dapat dikatakan ya, kita tidak bisa mengadopsi demokrasi langsung dengan kondisi di mana ratusan juta yang berada di Indonesia, di sisi lain di masyarakat atau negara misalkan kita bilang di New Zealand yang mana masyarakat dan penduduknya tidak banyak, maka kita tidak perlu menggunakan demokrasi keterwakilan. Kita bisa menggunakan demokrasi secara langsung, mempertimbangkan dan mengingat bahwa masyarakat di New Zealand lebih sedikit dibandingkan masyarakat di Indonesia gitu. Nah, di era modern sistem demokrasi langsung sebetulnya memang dianggap tidak praktis kan, karena populasi negara cukup besar tadi yang saya bilang. Untuk mengumpulkan seluruh rakyat ke dalam satu forum harus berdebat panjang ngurusin undang-undang atau bikin undang-undang, akan lebih baik memang dengan keterwakilan. Kecuali memang dalam beberapa kebijakan butuh referendum, itu silahkan saja gitu. Yang kedua, kita bisa melihat bentuk demokrasi ini dilihat dari titik berat paham apa yang dia anut. Kalau misalkan kita ngelihat demokrasi barat, demokrasi liberal, pasti kita akan melihat dengan paham demokrasi liberal, kebebasan berpikir dan mengeluarkan pendapat, menjunjung tinggi persamaan, dan hal-hal lain yang bersifat hak sipil, itu pasti akan mendapatkan prioritas gitu, mendapatkan tempat di mana memiliki kelemahan, tapi di satu sisi punya kelemahan, di mana adanya kesenjangan yang lebar antara golongan ekonomi yang kuat dengan golongan ekonomi yang lemah. Karena kecenderungan yang terjadi adalah golongan ekonomi yang kuat itu bisa mendapatkan mayoritas suara gitu, mendapatkan fasilitas resource dari kekuasaan, karena mereka berkolaborasi gitu antara wakil rakyat yang memiliki kepentingan ekonomi yang kuat dengan para pengusaha-pengusaha itu sendiri gitu. Sementara golongan ekonomi yang lemah, mereka sebetulnya harus bersatu, tapi karena ekonomi yang lemah itu juga tersegmentasi, akhirnya terbagi lagi kelompok ekonomi lemah dengan segmen apa, ekonomi dengan segmen apa, akhirnya terpecah-pecah dan terkotak-kotakan. Itu yang jadi satu problematik gitu di dunia saat ini. Kenapa akhirnya kelompok lemah itu akan sulit untuk menaklukkan kelompok yang kuat kalau tidak bersatu. Yang kedua adalah demokrasi timur atau komunis. Demokrasi timur itu punya ciri khas seperti negara-negara Vietnam, Indonesia, Filipina. Mereka punya cerita yang panjang, sejarah yang panjang, atau komunis, di mana demokrasi ini menitik beratkan pada paham kesamaan yang menghapuskan perbedaan kelas di antara sesama rakyat, karena mereka punya pengalaman yang buruk di
era zaman kerajaan beratus-ratus tahun sampai di era penjajahan kolonialisme. Mereka punya kelebihan di mana kesenjangan ekonomi kecil dan menjunjung tinggi persamaan dalam bidang ekonomi. Mereka akan berusaha gitu untuk memperkecil kesenjangan-kesenjangan itu, disparitas itu gitu. Tapi kelemahannya secara politik itu tidak diperhatikan, dan tidak adanya kompetisi dan tidak diakuinya hak milik pribadi menyebabkan etos kerjanya kurang baik. Ini yang sering terjadi di Tiongkok atau di Uni Soviet waktu belum pecah ya gitu, dimana ya hak sipil udah nggak ada gitu, media ya cuma satu, partai ya cuma satu gitu. Tidak boleh ada tandingan lagi gitu, karena mereka udah fokus untuk bagaimana memperkecil kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi. Sementara ada lagi bentuk demokrasi gabungan. Mereka mengambil kebaikan dan membuang kelemahan dari baik demokrasi barat maupun demokrasi timur. Ini kan dua blok ya, dua blok barat dan timur. Dalam demokrasi gabungan ini hak milik itu diakui, diperhatikan juga, tetapi hak milik pribadi ini juga harus punya fungsi sosial dalam upaya mensejahterakan masyarakatnya. Jangan sampai menghilangkan derajat dan HAM, tapi juga menggusur hak-hak rakyat secara ekonomi. Lalu kemudian bentuk demokrasi bisa dilihat juga kalau dari sistem demokrasi modern. Nah, dengan sistem parlementer misalkan, kekuasaan legislatif berada di atas eksekutif pemerintah. Karena itu presiden atau raja itu hanya sebagai raja ya, sebagai kepala negara yang kedudukannya hanya simbol atau lambang saja. Nah, kebaikan dari demokrasi sistem parlementer adalah pengaruh rakyat terhadap politik yang dijalankan pemerintah itu besar sekali, dan kontrol rakyat terhadap pemerintah bisa dikatakan sangat baik. Kenapa? Karena peran DPR ini benar-benar superior. Eksekutif itu benar-benar nurut sama legislatif, nggak bisa ngapa-ngapain. Tapi kelemahannya, akhirnya pemerintahannya nggak stabil, dia bisa jatuh bangun, berubah terus kabinetnya, nggak pernah cocok, karena nggak pernah dapat dukungan dari parlemennya, dari pemerintah, dari DPR-nya gitu. Nah, demokrasi dengan separation of power atau pemisahan kekuasaan ini, sebagaimana yang diajarkan Montesquieu, itu adalah 3, kekuasaan legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Nah, kalau udah ada pemisahan ini, maka ciri-ciri demokrasi itu masuk ke tahap di mana kepala negara merupakan penguasa eksekutif yang nyata. Kekuasaan yudikatif tidak dapat dicampuri kekuasaan lain, dan legislatif memiliki kekuasaan dalam membentuk undang-undang. Nah, ini yang tidak kalah penting gitu dalam memahami bahwa demokrasi hanya bisa berjalan kalau sudah ada distribusi kekuasaan atau pemisahan kekuasaan. Lalu ada juga bentuk demokrasi dilihat dari dalam pemerintahan negara. Demokrasi ini terdiri atas beberapa bentuk ya, dari pemerintahan monarki. Kita bisa lihat ada monarki konstitusional. Kalau monarki konstitusional masih dimungkinkan konsep demokrasi itu bisa berdiri. Tapi kalau monarki mutlak tidak mungkin ada konsep demokrasi, karena dia masih bikin undang-undang, dia masih mengambil kebijakan gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu tahu bentuk demokrasi dalam konteks pemerintahan negara. Nah, lalu bagaimana kalau kita refleksikan demokrasi di Indonesia dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia? Punya perjalanan yang sangat panjang. Kalian bisa cek dan baca-baca. Kalau ada yang belum jelas bisa tanya ke saya. Tapi saya akan bagi klasifikasi demokrasi di Indonesia itu. Indonesia pernah mengalami parlementarisme, pernah menjadi demokrasi terpimpin, demokrasi Pancasila, sampai dengan demokrasi benar-benar demokrasi. Demokrasi parlementer itu di era 45 sampai dengan 59. Itu era-era kita masih ada agresi militer, negara masih kacau, benar-benar masih diserang oleh Inggris Belanda. Bung Karno juga benar-benar baru mau membangun, lalu keluarlah anasir-anasir dari Belanda di konvensi meja bunda, menciptakan negara Republik Indonesia Serikat dan seterusnya gitu. Lalu
Setelah 59 Bung Karno mengambil alih dan mengeluarkan dekret presiden bahwa demokrasi kita adalah demokrasi terpimpin dari 59 sampai 66. Di sanalah juga bagaimana bahwa seluruh keputusan pemikiran berpusat pada pemimpinnya saja, yaitu Soekarno, karena dia adalah penyambung lidah rakyat gitu. Tapi demokrasi terpimpin dengan segala heroismenya ada banyak kekurangan, di mana adanya ketidakstabilan ekonomi, sering terjadinya pergantian kabinet, jatuh bangun. Walaupun 1955 itu adalah pemilu terbaik yang paling jujur di era sampai dengan saat ini. Lalu ada kegagalan konstituan dalam menyusun undang-undang dasar baru. Nah, itu pemilu yang menang tahun 55 itu disuruh ganti perundang-undangan. Debatnya lama sekali sampai akhirnya nggak jadi apa-apa. Lalu kemudian demokrasi Orde Baru, di mana Orde Baru mengklaim dirinya sebagai pemerintahan yang berlandaskan demokrasi, tapi demokrasi Pancasila katanya. Yang mana kita tahu gitu bahwa hak-hak, persamaan, kesetaraan dan lain-lain itu tidak terjadi di era Prabowo. Waktu di era Soeharto, waktu di Orde Baru gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana demokrasi Orde Baru ini dianggap sebagai demokrasi yang paling brutal gitu di Indonesia selama sejarahnya. Nah, secara garis besar demokrasi Pancasila yang ditawarkan punya 3 komponen. Yang pertama demokrasi dalam bidang politik, lalu demokrasi dalam bidang ekonomi, dan demokrasi dalam bidang hukum. Tapi faktanya banyak yang diberangus gitu di era-era Soeharto. Lalu sampai dengan saat ini demokrasi masa reformasi 1998 sampai sekarang, di mana jatuhnya Soeharto itu adalah langkah awal gitu. Langkah awal bagaimana akhirnya negara membuka mata terhadap konsep demokrasi yang lebih baik. Saya kira itu teman-teman bisa baca dan dicek-cek lagi bagaimana perjalanan demokrasi di masing-masing negara, lalu di Indonesia juga seperti apa. Dan apabila ada pertanyaan, jangan sungkan untuk bertanya. Mungkin sementara dari saya itu dulu. Terima kasih buat teman-teman. Mohon maaf kalau saya ada salah kata. Sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Bye bye.